Hai semuanya, di video kali ini aku bersama teman-teman akan sharing tentang pengalaman bekerja di rice storage atau penampungan beras di Australia. So, buat teman-teman yang pengen tahu kerjaannya ngapain aja, detailnya, terus seasonnya mulainya kapan, stay tune terus ya di video ini. Halo guys, welcome back to my channel. So kali ini aku lagi bareng teman-teman yang lagi stay di Kolam Belly. Dan ini teman-teman nih keren-keren banget. Mereka stay di Outback dan ya kali ini kita habis buka bareng. So seru banget ini di Outback ya. Dan kita bisa buka bareng itu hal yang paling bahagia banget karena makanannya Indo banget. So ini jarang-jarang aku temuin. Nah, oke langsung aja kita sapa dulu nih dari sebelah sini. Namanya siapa nih? Nama gue Agi. Agi, halo. Agi. Vindi. Vindi, oke Vindi. Ai. Halo. Ica. Oktav. Oke, ini. So, ini semua pejuang WHV ya. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang kerja di rice harvest ya. Karena aku baru dengar rice harvest itu tahun ini ya. Karena tahun sebelumnya aku belum pernah dengar ada rice harvest. So, oke, langsung aja gimana sih kerjaan di rice harvest itu? Siapa nih yang mau ngejawab dulu? Oke, Agi. Oh gue. Oh. Lihat kamera nih. Oh iya. Sebenarnya kalau kerjaan rice harvest tuh mirip sama grain gitu sih ya. Jadi kita kebanyakan cuma outloading truck sama pegang thrower kalau kita bilang itu buat ngisiin bin. Jadi kita kerjanya di dalam set. Terus kita cuma ngisi bin. Cuma itu doang sebenarnya. Main job gitu. kita ya. So berarti rata-rata kerjanya indoor ya di dalam ruangan. Iya, kerjanya indoor di ruangan. Tapi kalau pas lagi kemarin kayak belum season start kita kayak bantu-bantu bersih-bersih dulu setnya, terus ya kayak maintenance juga. Kayak gitu-gitu awalnya. Oh gitu. Ya kurang lebih sebulanan. Habis itu kita baru kick off harvestnya 2 minggu yang lalu. Jadi ya udah gitu. Dan ini di daerah Kolam Belly kan. Nah itu berarti di daerah sini banyak rice ini ya, rice harvest ya? Ya rice field ya. Di area Griffith itu emang banyak rice field kebetulan, dan kayaknya di area New South Wales cuma di sini doang di area Griffith gitu. Kalau nggak salah mungkin ada 5 greater area gitu, dan di sini tuh namanya CIA, Kolam Belly Irrigation Area. Yang salah satu ada 3 set di sini. Walls, Emery sama Kolam Belly, tapi kita cuma pakai yang 2 ya, yang Walls sama yang Emery yang buat kita kerja sekarang itu. Oh gitu. Kalau lu posisinya sebagai apa? Sebagai thrower. Jadi cuma ngisi bin gitu. Jadi ya jadi kayak kita ada mesin gitu buat ngarain padinya buat ngisiin ke bin gitu. Ya kayak macam kayak alat tembak gitu. Iya, mesin gun gitu. Gitu. Nah, kalau Vindi sama aku juga. Bin bagian apa? Dapat posisi apa? Sama kayak si Agi sih. Bin. Sama ya? Iya. Oh, susahnya apa? Ada susahnya nggak? Susahnya paling banyak debu doang sih. Oh, banyak debu doang ya? Berdebu. Oh gitu. Berarti kayak mirip-mirip kayak grain lah. Iya. Okay. Kalau ada tikus-tikus mati gitu nggak? Lumayan banyak. Ada ya? Ada. Tapi nggak, ya ada sih beberapa. Yang banyak tuh sebenarnya malah ular. Di sini banyak ular ya. Kita udah iya kayak brown snake itu kita udah menemuin beberapa kali gitu. Ya lumayan banyak ular di sini. Itu doang yang bikin, sama laba-laba kali ya. Laba-laba ya. Yeah.
Kalau Ai posisinya apa? Pit attendant. Pit attendant. Wih, ngapain tuh? Ngapain cuma kayak ngobrol sama supir truknya, terus kayak nyatet, nyalain mesin sama udah situ aja. Oh gitu. Gampang banget, easy job lah ya. Iya, Easy job. easy job. Kalau Ica Sama kayak Ai, sama. pit attendant. Jadi kayak satu bin itu kita berdua, satu di atas sebagai bin thrower, satu di bawah itu pit attendant kan. Jadi nanti kalau truknya datang, jadi dia ngasih tiket ke kita kan. Jadi kita cek dulu dia jenis berasnya apa. Ininya nomornya udah sesuai apa belum? Iya. Terus dia di shed berapa gitu kan. Kayak aku kan misalnya kayak di shed 4 gitu. Jadi harus dicek kan, ini shed 4 jenisnya ini oke, sama. Jadi kita tanda tanganin, terus kasih nama, kita kasih lagi ke drivernya, terus kita balik ke dalam shed, ngasih tanda dulu ke bin thrower yang di atas kalau datang truk gitu. Jadi dia udah siap di sana di atas gitu. Jadi pas udah nyampe ke pitnya, nanti dia langsung proses itunya, drivernya ngeluarin rice-nya ke bawah gitu. Jadi kita tunggu kayak gitu kan, terus sambil ngobrol sama drivernya biasanya gitu. Terus kalau udah selesai ya kita bersih-bersih, kita cleaning kan, kita sapu-sapu kayak gitu. Kalau Gitu sih. Oktav, Kalau aku juga sebagai ini sih bin thrower ya. bin thrower. Jadi ada beras dari bawah ya aku tembakin gitu. Jadi biar di tempat binku itu rata-rata kapasitasnya tuh sampai 2000-an ton gitu. Bin itu ini ya, tempat penyimpanannya ya. Apa kayak ibaratnya kalau di Grain itu kayak ini kan bunker ya. Cuma di dalam shed gitu. Teman-teman di dalam shed. Iya. Gitu. Nah, terus apa? Ya paling ya begitu. Jadi di bin thrower itu ada yang manual, ada yang otomatis kan. Kebetulan tempatku itu manual. Jadi aku harus arahin ke beras mana yang kira-kira belum penuh tempatnya itu. Terus ya biar rata semua. Tujuannya biar rata semua, terus biar bisa pindah ke bin yang lain lagi. Nah, yang otomatis itu lebih enak mungkin ya, soalnya dia udah terprogram sama mesinnya. Oh, jadi dia tinggal Iya, isi yang iya, mana yang iya. yang enggak, yang kosong gitu ya. Terus dia diisi sendiri. Cuman punya lu manual gitu ya. Iya. Jadi apa namanya, harus ngarahin sendiri. Iya, benar. Oh, Iya, gitu. gitu aja sih. Dan pastinya berdebu, jadi ya kita dikasih masker khusus sih buat itu. Jadi kayak maskernya kayak astronot gitu, ditutup. Iya, Kayak serius. terbang kan ya? Ya satgas covid sih. Iya. Oh, satgas tuh. Atau satgas flu pun. Oke. Terus teman-teman ini pernah mengalami kendala nggak kerja di Rice? Kendala. Mulai dari lo dulu. Kendala apaan ya? Kendalanya apa? Kayaknya enggak sih, cuma paling kayak berdebu aja gitu. Itu aja, oke. Yang ya balik lagi ke debu. Kalau di Grain kalau biasa kita kerja di bunker gitu kan enak di outdoor gitu ya. Masih bisa ketiup angin, tapi kalau di indoor kayak di dalam shed itu kayaknya debunya di situ-situ mulu aja. Jadi agak pengap. Itu kayak nyapu rice-nya nggak? Eh, Kayak grain kan itu kan kita kayak nyapu ya. Iya. Nyapu grainnya itu rice gitu juga nggak? Kalau itu bagian di pit attendant ya, kayak abis unloading truck itu. Tapi itu pun juga nggak banyak sih, karena langsung ke hopper kan. Kalau yang pernah kerja di Grain pasti biasa kalau kerja di bunker, unloadnya di stacker. Nah itu biasa seringkali jadi mess banyak, jadi harus banyak bersih-bersih. Kalau yang di rice ini lebih gampang karena unloadingnya di hopper yang gede banget itu, jadi jarang terjadi mess. Jadi nggak banyak di juga. hoppernya itu gede ya? Gede. Jadi pas si truknya nurunin unloadingnya, itu, unloading dia rice-nya ketampung semua ya? Iya, kebanyakan gitu sih. Jadi kalaupun mau bersih-bersih paling sedikit atau paling nggak pas mau balik doang sih. Cuma itu doang. Kalau Vindi ada kendala nggak sih?
apa Nggak ada lancar sih, sama debu doang paling. Ya, debu sih. Ai Nggak ada. gak ada. Ica Ya. Kendalanya ya di debu itu sih. Kalau misalnya truknya udah ngeluarin gitu kan, langsung debunya tuh, kita kan di belakang truk kan nungguin gitu ya. Debunya tuh langsung ke arah kita semua kan. Jadi ya harus dealing sama debunya sih emang. Emang itu kendalanya sih emang di debu ya. Oke, kalau Okta Kalau aku sih mungkin dari jam kerjanya ya, karena kalau udah harvest itu kan harus 7 hari kita masuk ya. Kalau aku sih berharap ya kayak cuma 8 jam sehari gitu. Kan beda orang beda tipikal, tapi kendala aku sih di situ kayak jamnya kepanjangan. Soalnya aku juga harus nanganin bin thrower itu yang otomatis kan berdebu. Jadi setiap 7 hari itu aku bakal hirup debu terus gitu. Dan jam smokonya, jam lunchnya kan nggak pasti kan. Kita harus nungguin orang siapa yang bisa gantiin kita, baru kita bisa lunch. Kalau dulu kan sebelumnya pas sebelum harvest kita udah pasti jam smoko jam 10, lunchnya jam 12. Nah sekarang ini selama masa busy itu jam smoko lunchnya nggak beraturan gitu. Jadi kita harus nungguin orang datang, ya, nahan lapar dulu, nahan haus, baru bisa. Oh buat gantian gitu ya? Iya biar gantian. Itu sih. Alright. Nah kalau teman-teman yang mau daftar nih untuk kerjaan rice ini, seasonnya tuh mulai dari kapan sampai kapan sih? Siapa yang mau jawab? Kayaknya season start awal Februari nggak sih? Januari ya? Iya, dari Awal Januari sampai Ya, iya, iya pokoknya gitulah ya, Januari Februari gitu. Terus kalau di kontrak sih mungkin bisa sampai Juli. Tapi semua itu kan tergantung ya, tergantung season. Kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lama juga. Nggak pasti. Tapi kalau di kontrak gua sendiri sih sampai akhir Juli. Akhir Juli ya? Akhir Juli. Oh kontraknya ya? Iya, kurang lebih 4-5 bulan. Gitulah. Nah ini kan stay di daerah sini ya, Outback nih ya. Bosen gak sih tinggal di daerah sini? Apa ada hiburannya deket-deket sini? Hiburan sih kebetulan iya. Hiburannya kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul di sini. Kebetulan lumayan banyak anak Indo kan di sini mungkin. Untung banget ya. Untung banget, iya, untung banget. Soalnya kalau sendiri-sendiri pasti nggak betah sih. Iya, boring banget. Emang nggak ada apa-apa di sini juga kan. Cuma ada gym, kolam renang. Ya cuma itu doang. Iya. Buat hiburan paling. Kalau ke bar kalau mau ada sih bar di sini juga. Pub ya. Ya, ada pub. Tapi ngomong-ngomong Colesnya deket kan dari sini, jadi nggak harus driving terlalu jauh kan. Kalau ke Coles harus ke Griffith dulu. Iya. Ya 50 menit lah, 40 Ya, oke menit. lah, kayak Timbul Mariba kan. Iya, kayak gitu kurang lebih ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini teman-teman, setelah dari rice ini ada rencana atau gimana nih setelah dari rice? Siapa dulu yang mau jawab? Ya kalau aku sih planning dari tahun ini 2022 ini pengennya sih ke cotton ya. Cotton. Ya kebetulan dapat rice jadi ya Rice dulu. Rice dulu. Nanti habis rice kalau bisa cotton, kalau enggak ya aku nungguin season grain gitu. Oke. Gitu. Kalau Ica? Kalau aku sendiri belum tahu ya, belum ada rencana mau lanjut kemana. Tapi sih bisa jadi pulang dulu ke Indonesia atau kerja di sini lanjut cari apa gitu ya. Misalnya ada kan nanti bisa ada season cotton atau entah apa gitu ya. Jadi tapi belum, tapi yang penting kerja lah ya. Itu belum tahu sih mau kemananya, belum ada rencana. Hai. Saya pilih. Iya, bingung. Paling habis ini kita ke cotton kali ya. Iya, atau green. Ya atau grain. Tapi kalau nggak dapat ya paling ke blueberry lagi. Wah sih anak blueberry. Iya. Muter-muter aja. King and queen. Kalau gue kayaknya balik ke cotton lagi deh. Balik ke Kan, cotton ya? iya karena kemarin ya
agak penasaran sih sebenarnya, kan kemarin dapat side jelek dan ada beberapa cerita dari teman tuh bisa make money lebih dari. Tahun lalu di site daerah mana? Oh, di dekat sini juga kebetulan di Hillston, 1 jam dari Griffith. Itu cuma kerja kayak 5 hari, Senin sampai Jumat, dan kita nggak ada night shift, cuma day shift doang. Sedangkan kalau di set lain tuh lu bisa kerja kayak 6 hari, terus ada weekend juga, terus kalau weekend lu bisa dapat double pay gitu. Nah yang kemarin gua nggak dapet, dan ya itu sih Itu pengen apa? coba. Company-nya apa? Namoy juga. Namoy juga. Iya, Oh, Namoy. oke. Pengen coba yang lain sih sebenarnya. Mungkin Mungkin Olam gitu ya. ya mungkin Olam, Qbigin atau Auscott, Auscott. mana aja. Iya. Pengen coba yang lain. Kebetulan kemarin juga habis dapat bikin forklift license. Pengen coba pengalaman. Tapi udah pernah driving. Maksudnya setelah bikin license udah dapat pengalamannya belum? Kalau pengalaman paling kayak pas di sini di Sunrise atau enggak pas kemarin di Grand gitu pakainya. Tapi ya nggak banyak gitu. Nggak banyak. Kalau di Cotton kan bisa apply yang forklift itu buat unloading. Oh gitu. Forkliftnya ya. Mantap. Berarti kerja kalau punya license forklift bisa ini ya, jenjang karirnya lebih oke lah ya. Iya, mungkin lebih agak sedikit banyak pilihan ya daripada yang nggak punya forklift license gitu. Dan kalau kerja di Cotton itu lu mungkin bisa dapat $1-2 lebih daripada yang lain gitu. Kalau pakai forklift ya. Itu ya paling yang beda. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau Rise ini boleh di-share nggak itu rate-nya berapa gitu untuk kerja di Rise ini? Siapa yang mau jawab? Hai lah. Ayo, come on. Hai lah, sharing. I share. Kalau berapa ya? Pokoknya kalau misalnya sebelum 38 jam itu 30,66 per jam. Setelah 38 jam itu 36. Ya 2 jam pertama di hari Sabtu 36, setelah itu 40-an something. Ya 48, public holiday juga 48. Jadi hari Sabtu, Minggu public holiday 48. 48 Iya, per jam. per jamnya. Terus ada juga kayak Apa tadi apa ditambah? setelah 8 jam? setelah 38 jam ada kayak overtime rate itu 36. Itu 2 jam. Ya 2 jam. Terus hari Sabtu 2 jam pertama itu 36. Setelah 2 jam hari Sabtu 48. Hari Sabtu, Minggu sama public holiday 48 gitu. Oke. Terus ada tambahan uang kayak dust allowance-nya gitu. Apaan tuh? Kayak Karena debu. karena kita kerja di debu jadi kita dikasih uang jajan dari debu. Iya, uang jajan dari debu. Berapa tuh bonus? Kayak per jam $1. $1 lah, lumayan lah ya. Berarti project Rise ini duitnya lumayan lah ya, oke lah ya, mantap ya. Easy job, good money, Good money, easy life, balance life gitu kan. Olahraga oke, kerja oke. Oh gitu, mantap mantap. Oke lah, oke guys, gitu dulu. Atau teman-teman mau ada tambahan dari kerjaan Sunrise ini? Gak ada ya? Oke, mungkin segitu dulu pengalamannya teman-teman bekerja di Sunrise. So, thank you banget nih teman-teman udah mau sharing tentang pengalamannya kerja di Sunrise. So, buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja komen di bawah dan jangan lupa subscribe karena akan ada video-video menarik lainnya. So, see you next time.